Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya R. Muhammad Alif Nurullah dengan NIM 2103211000015 dari Agribisnis kelas D akan menjelaskan bahan organik tanah sebagai tugas dasar-dasar mata kuliah dasar ilmu tanah. Oke, kita sekarang lanjut ke pengertiannya. Pengertian bahan organik mencakup semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan juga hewan, baik yang hidup maupun yang telah mati. Pengertian bahan organik tanah sendiri yaitu bahan yang kompleks dan dinamis yang berasal dari sisa tanaman dan hewan di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Kandungan pada bahan organik tanah ditentukan oleh kesetimbangan antara laju pelonggakan dan juga laju dekomposisinya. Kandungan bahan organik tanah sangat beragam yang berkisar antara 0,5% hingga 5% pada tanah-tanah mineral atau bahkan sampai 100% pada tanah organik. Faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik tanah yaitu ada iklim, vegetasi, topografi, waktu, bahan induk, dan juga pertanaman. Peran bahan organik pada tanah yaitu dapat mempengaruhi di dalam tanah mencakup aspek genesa dan juga kesuburan tanah. Pengaruhnya dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pengaruh jangka pendek terutama diperankan oleh bahan-bahan non-humus, sedangkan pengaruh jangka panjang diberikan oleh bahan humus. Kedua pengaruh tersebut dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Pada proses mineralisasi, bahan organik mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman, terutama nitrogen, fosfor, dan juga sulfur, dan unsur-unsur hara mikro lainnya. Bahan organik memainkan peran utama dalam pembentukan agregat dan struktur tanah yang baik, sehingga secara tidak langsung akan memperbaiki kondisi fisik tanah dan pada gilirannya akan mempermudah penetrasi air, penyerapan air, perkembangan akar, serta meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Perombakan bahan organik tanah. Sisa-sisa tanaman dan binatang mengalami perombakan di dalam maupun di atas tanah pada kondisi-kondisi yang berbeda. Kecepatan perombakan dan hasil-hasil terbentuk bergantung kepada suhu, udara, bahan kimia, dan juga mikrobia. Semakin tinggi suhu akan semakin mempercepat perombakan. Ketersediaan bahan-bahan kimia yang diperlukan sebagai zat hara bagi mikroba menentukan kecepatan perombakan dan pengaruh terhadap jenis humus yang dibentuk. Bahan organik terombak lebih cepat di dalam tanah yang subur dibanding dengan tanah yang kering. Urutan perombakan komponen-komponen bahan organik tanah yaitu ada gula pati, protein yang larut terhadap air, ada protein dasar, ada hemiselulose, selulosa, minyak, lemak, lignin, dan juga lilin. Fungsi bahan organik tanah terhadap pengaruh fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk fisika berpengaruh terhadap struktur tanah, kemampuan menahan air, dan juga perbedaan warna tanahnya. Untuk kimia, kapasitas tukaran kation atau KTK, reaksi, pH, dan daya sangga tanah. Untuk pengaruh biologi sebagai sumber energi, sumber unsur hara, makro, dan juga resistensi ekosistem pada tumbuhan. Tanah dibedakan menjadi dua bahan organik yaitu humus dan juga gambut. Tanah humus yaitu campuran senyawa yang kompleks atau tersusun oleh asam humat, asam sulfat, lignoprotein, dan lain-lain yang mempunyai sifat agak cukup resisten atau tahan terhadap perombakan jasad renik atau mikroorganisme. Tanah humus bersifat amorf, yaitu tidak mempunyai bentuk tertentu. Dengan warna coklat kehitaman, tanah humus ini memiliki sifat koloid dan berasal dari proses humifikasi bahan organik oleh mikroba tanah. Selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut muncul pada daerah yang lembab dengan suhu rendah, bakteri sedikit, dan komposisinya lambat. Akumulasi bahan organiknya tinggi karena pada daerah temperatur tinggi atau pada musim gugur suhu mulai menurun sehingga dekomposisinya lambat. Sedangkan pada musim panas suhunya tinggi dengan dekomposisinya cepat. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Alif Nurullah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.